Selamat sore teman-teman. Nah, ini dari Canvas Jogja, baru saja menyelesaikan instalasi genset otomatis ya. Ini mau dipasang di kolam biovlog. Ini pesanan dari Bapak yang ada di Berau, Kalimantan Timur, saudara kita yang ada di sana ya. Ini besok mau saya paketkan ke sana. Dan ini seperti biasa ATS untuk kapasitas 5000 watt. Ini sudah selesai saya rakit. Nah, untuk dalamnya seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini, terdiri dari timer, relay, kontaktor ada 2, dan MCB. Yang ini charger buat aki ya. Jadi sewaktu-waktu genset mau starter, akinya tetap dalam kondisi fit ya, dalam kondisi setrumnya full. Nah, ini yang di pintu panel ini indikatornya dan tombol-tombol, misal mau start secara manual dan stop atau mematikan secara manual bisa. Terus ini tombol manual, misal mau menyalakan manual bisa pakai tombol start ini ya. Yang penting saklarnya ini dipindah ke manual. Terus kalau posisi otomatis, standby itu ada di auto. Jadi nanti pada waktu listrik PLN mati akan starter otomatis ya. Dan ini posisinya juga di normal. Terus ini display untuk timer hitungan mundur, nanti genset akan starter. Ini indikator baterai, ini baru mencharger aki ya. Nanti kalau sudah penuh akinya ini akan berhenti, berarti kondisi aki sudah terisi penuh. Ini untuk indikator aki dan indikator charger ya. Dan ini lampu untuk indikator PLN on, jadi PLN posisi nyala. Dan ini voltase kondisi PLN sekarang 210. Terus ini indikator genset on. Nah, ini mau saya coba misalnya posisi maintenance. Jadi teman-teman tidak perlu mematikan meteran listrik, teman-teman tinggal memindah ke main. Ini maintenance. Ini saya pindah, nanti genset akan menyala. Nah, ini hitungan mundur dari 10 detik, nanti akan starter ya. Nah, sebentar lagi starter teman-teman, nyala. Setelah nyala nanti posisi indikator genset akan menyala. Ini kita tunggu ya, tunggu kondisi genset stasionernya stabil, ini baru nyala. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Ini dua-duanya nyala. Baik, saya matikan dulu, saya pindah ke normal. Nah, ini indikator mati. Baik, saya jelaskan ya teman-teman tadi, ini kalau mau dipindah ke maintenance, nanti indikator genset akan menyala, berarti listrik dari genset sudah masuk ke panel, sudah masuk sampai ke kontaktor ya, ke kontaktor. Tapi listrik yang terpakai bila menyala bersamaan antara PLN dan genset nyala bersamaan, yang digunakan yang utama tetap PLN. Jadi posisi kita mau menyalakan maintenance atau mau nyoba gensetnya nyala atau enggak, itu nanti genset
indikator nyala, tapi yang tetap terpakai yang PLN on. Nah, ini akan saya coba saya matikan. Ini anggap saja ini adalah input dari meteran listrik. Nah, ini di sini tertulis PLN. Nah, ini ya teman-teman, ini PLN, nyambungnya ke sini. Ini anggap saja dari meteran listrik. Terus ini yang saya pasangi lampu ini anggap saja sebagai beban yang masuk ke instalasi rumah atau instalasi gudang teman-teman yang ada di kolam ya, atau instalasi yang dapat blower yang mau dinyalakan pakai genset, instalasinya nyambungnya ke sini. Ini cuman sebagai indikator buat uji coba ya. Jadi nanti akan coba saya matikan dari listrik PLN, nanti lampu akan mati. Terus nanti seperti tadi timer akan menghitung mundur dari 10 detik, terus starter genset akan menyala. Setelah menyala nanti nunggu genset stabil stasionernya, nanti posisi genset baru nyala ke panel. Setelah nyala ke panel baru nyambung ke instalasi. Jadi setelah listrik stabil baru nyambung ke instalasi ya, karena kalau belum stabil nanti sudah nyambung terus bisa merusak komponen. Nah, ini akan coba saya matikan listrik dari PLN. Ini saya perlihatkan ya teman-teman. Nah, ini saya cabut, nanti PLN ini akan mati, ini juga akan mati. Nah, ini PLN mati teman-teman. Indikator dari PLN voltase juga mati. Ini hitungan mundur. Ini voltase baterai kondisi saat ini. Nah, ini posisi starter, dan nanti ini akan nyala bersamaan teman-teman. Antara indikator baterai dan beban lampu ini akan menyala setelah genset stabil. Listrik dari genset sudah nyambung ke instalasi dan indikator PLN mati. Nah, nanti setelah genset mati atau listrik PLN nyala, nanti lampu akan berpindah ke PLN tanpa berkedip ya teman-teman. Ini saya ibaratkan PLN nyala. Nah, ini PLN nyala dan genset sudah mati. Ini sudah kembali nyambung ke PLN ya. Tadi antara perpindahan genset ke PLN dalam hitungan sepersekian detik, beban tidak ikut mati ya, atau lampu tidak berkedip. Jadi langsung pindah cepat sekali. Nah, ini begitu untuk keterangannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau usaha ikan nila bioflok atau mau budidaya udang yang sistem bioflok, teman-teman wajib punya genset yang instalasi otomatis ya, karena sewaktu-waktu PLN mati nanti harus ada yang backup secepatnya. Karena kalau bioflok hitungan listrik mati setengah jam itu ikannya sudah pada naik ke atas. Nanti setelah 1 jam ikan juga akan banyak yang mati, karena di Canfish Jogja juga pernah mengalami seperti itu sebelum punya genset otomatis ya teman-teman. Jadi bioflok itu resikonya sangat banyak sekali. Jadi peralatan teman-teman harus benar-benar standar keamanan. Nah, ini nanti saya kirim ke Berau, Kalimantan Timur. Nah, ini nanti aki sudah saya bawakan, bawaan gensetnya ini. Nanti saya kirim kondisi kabel aki saya cabut biar aman.
Terus BBM solarnya juga wajib dikuras ya, karena pihak paketnya tidak mau kalau ada solar yang masih ada di dalam, karena takut nanti tumpah berceceran ya. Jadi nanti ini kondisi mati semua biar aman. Nanti ini saya bungkus plastik, terus saya packing dengan kayu, saya tali di atas genset ya teman-teman. Nah oke, begitu dulu teman-teman, semoga penjelasannya jelas ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau pesen peralatan dari Canvys Jogja, silahkan hubungi, nanti saya cantumkan nomor WA saya, karena peralatan itu sangat penting, istilahnya sebagai jantungnya ikan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memakai alat yang seadanya ya, keselamatan ikan jangan berharap aman ya, karena istilahnya jantungnya juga biasa-biasa saja. Nah gensetnya seperti ini teman-teman, ini kondisi second tapi sangat bagus sekali, masih mulus, masih normal. Nah ini sudah saya rakit ya teman-teman. Jadi nanti ini saya kirim, nanti teman-teman tinggal menyambung ke PLN ini. Nah PLN ini dapat yang dari output meteran listrik, terus beban ini nyambung ke instalasi listrik. Nah cuman nyambung dari 2 jalur ini saja ya teman-teman. Kalau yang ini sudah tersambung saya rakit. Yang penting jangan sampai terbalik menyambungnya. L ini line dan N ini netral. Ini line ini harus dapat yang positif, yang di test pen menyala itu berarti line. Terus netral itu yang dapat yang tidak menyala ya, kalau di test pen yang dapat negatif. Ini tidak boleh kebalik, kalau sampai kebalik salah satu nanti akan konslet. Terus yang dapat genset juga, yang dapat genset ini juga tidak boleh terbalik ya teman-teman. Nah ini kondisi line ini juga harus dapat positif, netral juga harus negatif. Jadi misal teman-teman nyabut colokan dari genset yang sudah saya setting, ini sudah saya kasih tanda, ini tidak boleh terbalik ya. Misal ini posisinya di kanan ya harus di kanan terus. Kalau nanti dibalik, nanti positif negatifnya bisa terbalik dan nanti mengakibatkan konslet ya. Nanti di sini bisa konslet, bahaya, nanti bisa terbakar. Jadi harus benar cara pemasangannya. Oke, begitu dulu teman-teman. Ini mau saya rakit, mau saya packing dengan kayu. Ini saya bungkus plastik panelnya biar aman dari air. Besok akan saya paketkan ya. Oke, begitu dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi. Semoga bermanfaat videonya. Salam dari Canvys Jogja, semoga sukses selalu teman-teman. Nah ini sudah berangkat ya Pak. Ini malam-malam sudah diambil. Siap berangkat ke Berau, Kalimantan Timur.